Karena mungkin manusia memang pada harfiahnya atau pada sifatnya suka ngejudge ya Mi ya. Dia suka ngelihat sesuatu dan dia berkomentar ya. Kayak kita netizen-netizen yang budiman aja ngeliat suatu tampilan langsung pengen komen ya nggak sih? Jadi itu nggak terhindari ya Mi. Nggak terhindari. Nah, jadi apa yang kita mau dapat tentunya bergantung pada bagaimana kesiapan kita dalam berdandan kalau bisa ambil kesimpulan seperti itu ya. Kalau kita mau ambil project tentang interior design, ngerapiin sesuatu yang berhubungan dengan beauty, ya lo-nya aja nggak kelihatan beautiful gitu kali ini ya. Betul. Masa jeansnya bolong-bolong abis banget gitu ya. Terus pakai jeans, pakai celana pendek lagi, Bob Sadino bukan, ya kan? Iya, beda. Kalau kita gitu. dibandingkan, maksud kita membandingkan diri kita dengan seseorang yang mungkin kita kenalnya sudah sukses, sudah istilahnya proses kehidupannya udah lebih dulu dari kita, ya kredibilitas mereka tidak lagi ditentukan dengan apa yang mereka kenakan, karena mereka sudah dikenal dengan misalnya kepandaiannya, entrepreneurship-nya atau apapun itu misalnya gitu ya. Jadi orang udah kenal isinya, tidak lagi melihat packagingnya. Tetapi kalau kita ibarat sebuah buku, kita tuh masih di halaman 10, di halaman 20. Ya mungkin kita prosesnya mesti benerin dulu packagingnya gitu, supaya orang lebih tertarik untuk tahu isi pikiran kita. Got it. Mereka tidak perlu meyakinkan orang siapa mereka lagi gitu ya. Bedanya sama kita itu. Betul. Oke. Terus apa lagi nih? Ini makin penasaran nih Kak Kamia. Terusin Kak. Apa lagi Kak? Nah, ada sebuah survei atau sebuah hasil riset ya, yang lucu sih, saya kapan itu menemukannya, yang oleh David Hamermas. Ya, David Hamermas tuh mengatakannya seperti ini. Dia tulis buku yang namanya Beauty Face kalau nggak salah. Ya, ingat waktu itu. Intinya kesimpulannya gini. Ternyata dari beberapa survei yang pernah dilakukan, orang yang berpenampilan menarik, intinya gini, penampilan menarik itu nggak bicara kemejanya harganya berapa sih, sepatunya mereknya apa, enggak loh. Penampilan menarik itu enak dilihat, orangnya menyenangkan, ekspresinya ramah, bahasa tubuhnya ya menyenangkan dan lain sebagainya. Ternyata di Amerika khususnya ya, kalau mereka mencari pekerjaan, mereka bisa punya peluang untuk mendapatkan gaji lebih tinggi dibandingkan calon pegawai yang penampilannya kurang menarik. Keren kan? Keren banget. Coba kalau itu kita sendiri secara pribadi bisa experience that moment gitu kan, pasti keren banget dong. Oh iya, bukan karena gini, bukan karena orang tersebut atau employer tersebut nggak menghargai isi apa otak kita atau kepandaian kita, enggak. Tapi sekali lagi, people judge your cover kok. Itu kenyataannya, fakta. That's why ada sebuah ungkapan yang don't judge the book by its cover, betul kan? Pasti kasus sebelumnya ada sebuah kasus di mana kita judge people by its cover. Ya, therefore cover kita nggak boleh sembarangan ya, harus karena ya pada dasarnya people judge the book by its cover. Oke. Terus kami terus penasaran nih gue. Penasaran ya. Terus apalagi yang mau ditanya? Nah, tipsnya buat Mas, tipsnya buat Mas Steny tadi galau-galau gitu ya. Om Steny nih, Kakak Steny. Nah, istilah gampang. Aturan mainnya gampang sebenarnya, aturan mainnya. Asalkan kita mau memperhatikan hal-hal detail. Nah, ketika kita mau berpenampilan atau menampilkan diri ke siapa aja lah, mau ketemu siapa aja. Kita mesti tahu pertama, dressing for the situation. Berpenampilanlah karena atau untuk situasinya, bukan berpenampilanlah karena atau berdasarkan mood, berdasarkan feelingnya kita. Kadang-kadang kalau ngikutin feeling, ngikutin mood kan naik turun ya. Iya, terus di mood lagi ya. Iya, jadi akibatnya apa? Kadang-kadang kita mau ketemu seorang pejabat katakanlah, tapi moodnya kita mungkin lagi nggak fit, nggak prima, lagi nggak kondisinya juga lagi nggak sehat dan lain-lain. Akhirnya apa ya, kita pakai bajunya asal-asalan lah ya, nggak terlalu dipikirin dan lain sebagainya. Tapi kita dressing for the situation, fokusnya kepada situasi tersebut, bukan lagi kepada kondisi hati dan kondisi pikiran kita saat itu. Oke. Ya. Terus yang kedua? Jadi harus tahu bahwa siapa yang kita mau temui.
Kemudian occasionnya apa? Jadi kayak 5W lah gitu, 5W, 5W. Who, siapa yang kita mau ketemui. What, itu bicara occasionnya seperti apa, formal, informal, atau casual, atau out ya. Apa istilahnya, resmi atau enggak gitu ya, what. Kemudian where, di mana sih ketemunya? Kita juga perlu tahu. When, kapan, pagi, siang, malam, after office, weekend, ya. Dan why. Nah, why ini cukup penting. Kenapa kita harus hadir di presentasi itu? Kenapa kita harus ketemu Bapak itu? Kenapa kita harus ketemu Ibu ini? Karena ketika kita memperhatikan the why, kita tahu pasti tujuan akhirnya harusnya seperti apa. Tujuan akhir bahagia masuknya kemana tuh? Tujuan kemana Kak? Kalau tujuan akhir bahagia? Cinderella. Cinderella itu. Terus berikutnya adalah colors, proper fit. Warna. Oke. Nah, berikutnya warna. Warna itu kadang-kadang orang nggak pikir bahwa itu punya efek yang cukup besar. Padahal setiap hari begitu mata kita melek, benar ya, Mas Denny? Begitu mata kita melek, kita tuh selalu terekspos dengan berbagai warna, warna handuk yang kita lagi pakai, apapun lah ya. Padahal secara nggak sadar kita itu selalu terpapar sama yang namanya warna. Nah, warna ini cukup penting. Paling gampangnya gini, tips buat Mas Denny. Warna gelap, ya kayak biru tua, hitam, abu-abu tua gitu ya, gelap. Itu merepresentasikan atau mengkomunikasikan message otoritatif atau seseorang yang punya otoritas cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kita mau ketemu seorang pejabat yang misalnya menteri lah, seorang menteri atau seorang pejabat tinggi. Nah, diharapkan supaya gapnya nggak terlalu jauh antara kita rakyat jelata remah-remah rempeyek atau bubuk nutrisari gitu ya, dengan ketemu seorang pejabat, gapnya supaya nggak terlalu jauh, kita mainkan warna. Kita pakai warna-warna gelap supaya apa? Karisma kita lebih punya otoritas. Wah, keren banget tipsnya. Tapi kami ya, kayaknya kita jangan berakhir sampai di sini deh. Kita masuk ke episode berikutnya deh. Gue penasaran banget tentang what to do with the colors, proper fit, signature look, terus apa? Satu lagi itu adalah invest in quality. Aduh, makin keren banget nih. Karena jujur ya kami ya, gue sering banget tuh sering merasa tersinggung ketika orang komentar-komentar sesuatu tentang penampilan gue. Kayak misalnya, Mas, kok masih pakai konde sih? Gitu. Kayak gitu-gitu. Mas, tolong dilepas dong ininya. Kayak gitu-gitu loh kami ya. Kecil sih, tapi kadang-kadang nyelekit hati, dan itu bener-bener tadi yang dikatakan kami ya, mempengaruhi performance kita di saat kita lagi ngelakuin hal-hal yang sangat penting. Aduh gila, keren banget. Kita terusin di episode berikutnya kami ya. Siap. Masih ada waktu kan? Masih dong. Great kalau gitu. Kami ini teman-teman ada di Energy Personality. Energy Personality, as I mentioned before, adalah sebuah training provider yang hari-hari on a daily basis bantuin kita semua untuk belajar ilmu-ilmu apapun lah, you name it lah, termasuk grooming tadi dan behavior, seru-seru lah pokoknya gitu ya. Nah kalau kami yang nggak dijumpain di YouTube channel ini, bisa juga dijumpain di Energy Personality. Kamia, thank you so much for your time. Sama-sama, Kak Penny. Kita lanjut ngebahas sisanya di episode berikutnya ya. Mantap. Oke, terima kasih Kamia. Have a nice day. Dah. Nah, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena nanti bakal banyak sekali konten-konten yang bermanfaat untuk membantu teman-teman membentuk pribadi yang lebih baik lewat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita di channel Evio Share dan juga di channel Steny Agustaf kali ini. Terima kasih. Until we meet again. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.